Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Repson. Apa kabar semua para sahabat pencinta elektronika, khususnya audio? Semoga dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang satu apapun ya, dan diberi kemudahan rezeki. Amin. Ini amplifier merek Sansui seri AU6900. Keluhannya gerodok-gerodok dan minta diservis. Menurut keterangannya ada beberapa komponen yang sudah diganti, kiri dan kanannya tidak seragam, minta diseragamkan. Oke, langsung aja ya, kita lepas dulu. Kita buka seperti biasa sebelum kita mencoba. Kita lihat dalamnya dulu. Oke, sebelum kita coba, kita cek di transfer panelnya ini. Ternyata ada tipe sama-sama jengkol, sama-sama produk Sanken, tapi tipenya berbeda. Juga untuk drivernya ini juga berbeda ya. Nanti kita carikan pengganti yang seragam, yang sesuai untuk amplifier ini. Nih tipe originalnya ini C1403 dan ini SA, tapi juga berbeda tahun. Mereka juga tipenya juga ada yang berbeda-beda, jadi tidak selalu menggunakan tipe yang sama. Kalau ini sudah diganti-ganti, satu kelompok ini berbeda-beda serinya. Ada yang menggunakan EC, ada juga yang menggunakan yang tipe SD, SA. Nah, seperti ini dia menggunakan tipe SD. Yang lainnya menggunakan tipe 2EC seperti ini. Tapi selama transistor sehat, dalam artian tidak rusak ataupun soak, bisa dipergunakan. Ya, sekalipun ada perbedaan tidaklah terlalu signifikan menurut pengalaman saya ya, seperti itu. Karena mencari transistor original produk Sanken seperti itu sekarang ini sudah sulit, sekalipun ada harganya mahal. Ini jaketnya sudah, dan kabel-kabel sudah disambung-sambung. Ya, nanti kita rapikan. Karena kita coba suaranya dulu aja ya. Suaranya tone kontrol seperti masih standar. Di preamp-nya atau di tone kontrolnya gangguannya, atau di sektor power sini, bagian ini bagian powernya nih, power amplifiernya. Oke, kita rebahkan dulu aja. Tuh ya, sebelum kita coba untuk suaranya, kita tes dulu ya di outputnya apakah ada bocoran, karena ini jenisnya OCL, kelasnya AB, amplinya jenisnya OCL yang 7900. Ada juga yang Sansui tipe lain 777 ya. Nah, itu jenisnya OTL, gunakan satu daya tunggal main dan plus atau ground dan plus. Itu outputnya sudah diblok oleh kapasitor, ada kopling kapasitor di output speaker. Jadi setelah output kapasitor itu, kalau tanpa beban, dia kadang-kadang terjadi bocoran setrum sedikit, tapi tidak ada hubungan langsung. Artinya antara semikonduktor atau transistornya ke speaker. Lain dengan OCL berhubungan langsung. Jadi kalau ada bocoran, walaupun ini protektor speakernya ini lolos, tetap ya on 1 atau 2 volt, tetap membahayakan speaker ya. Speaker bisa terbakar. Karena yang OTL enggak, relatif lebih aman. Itu perbedaan OCL dan OTL. Oke, kita coba kita on-kan ya. Kita on-kan di airpodnya nih. Enggak kelihatan. Oke, kita cari standar yang bisa dilihat. Nah, seperti ini. Oke. Ini di outputnya ya, di outputnya di RK purnya aja.
kita lihat di sini. Nah, seperti itu. Kalau dia kembali ke nol lagi, berarti aman dipergunakan. Terus yang sebelahnya. Ya, seperti itu, dia kembali lagi. Nol, aman. Oke, baru kita masuk ke cobaan suara. Katanya keredok-keredok. Kadang begitu di-on-kan dia langsung mengeluarkan suara yang gemuruh. Keredok-keredok. Itu penyakitnya dari amplifier lama yang sering saya perbaiki. Oke, kita coba ya. Saya selalu ngambil lagu-lagu no copyright musik. Tuh ada mulai ya gangguan muncul kecil sekali. Dan mohon maaf kebetulan ini HP-nya ini ngalami trouble untuk audionya. Mungkin suaranya berubah daripada biasanya ataupun lebih mengecil. Belum sempat memperbaiki atau menginstal ulang. Tiba-tiba suaranya rekamannya mengecil. Hanya untuk rekaman. Sudah muncul gangguan kecil sekali. Kecil sekali, kalau tidak dengar langsung nyaris tak terdengar. Ya gitu, kita cek di bagian power seperti biasa. Kondensator yang saya curigai harus saya ganti. Nanti kita cek lagi gangguannya di power ataukah di pre-amp-nya ini, di tone controlnya ini. Seperti itu. Kebanyakan gangguan di amplifier yang Sansui jenis ini ya, 59, 6900, 7900 itu pada tone controlnya paling sering pada pre-amp-nya ini. Karena apa? Transistor kasih kakinya sering berkarat. Kalau di gangguan di power amplifier, dia biasanya langsung menjebol transistor ataupun dia merotek. Otomatis merotek kalau ada bocoran di outputnya.
ada tegangan DC yang bocor di outputnya, relaynya, protektor speakernya protek. Kalau biarkan lama, transistornya biasanya sering kena seperti itu. Ya, kita buka semua aja dulu. Nah, ini yang di bagian tone controlnya nih. Nah, kakinya sudah mulai menghitam seperti ini. Oke, kita buka dulu semua ya. Di bagian bawah dari bagian power amplifiernya ya, seperti ini. Karena usia pakai kotor sekali dan ini berpotensi jadi karbon-karbon. Akibatnya tidak kerjanya si power ampli tidak bisa maksimal. Tapi di amplifier tabung pernah juga seperti ini yang gunakan printed. Itu kalau terjadi kotor, banyak debu dan kotoran seperti ini yang lama-lama jadi karbon, dia mengeluarkan bunga api, terbakar. Kalau tegangan yang dipergunakan ya cukup lumayan tinggi, 450 volt DC. Kalau ini kan hanya 2 kali 40 volt, 80 volt. Nah, seperti ini. Memang tidak terasa gangguannya, tapi tetap mengaruhi ya performa mesin amplifier ini. Nanti kita cuci dulu seperti biasa dengan tender sampai bersih. Kita ganti juga komponen-komponen yang diperlukan, terutama ini kapasitor untuk timer dari protektor speaker, lama-lambatnya dia putus ataupun connect. Juga kondensator ini, kopling-kopling yang untuk inputnya ya, juga yang untuk resonannya ini masih utuh, tapi kalau udah kita buka bawahnya itu nilai kapasitornya sudah berubah, biasanya lebih mengecil sering. Utamanya kita ganti aja karena juga tidak seberapa harga komponennya. Juga resistor ini pernah penggantian, ini originalnya 1 watt, ini diganti setengah watt atau diganti 2 watt. Cari yang 1 watt juga sulit ya di kota Solo sini. Juga yang lain-lain kapasitornya nanti kita ganti. Inilah sudah kita cuci bersih ya PCB-nya, dan salurannya, jalur-jalurnya terlihat dengan jelas. Tidak ada lagi kotoran-kotoran yang menempel. Oke, sekarang kita lanjutkan ke panelnya ini, di tone controlnya, di preamp-nya ini. Di tone controlnya ini akan kita lepas. Dan kita berlakukan sama, kita cuci bersih. Juga transistor yang mulai berkarat kita ganti, maupun kapasitor yang sudah membengkak atau yang saya curigai kering, ganti. Nah, tuh. Jadi kita lepas dulu ya. Ini bagian preamp-nya juga pas kita ganti. Kita lepas, makan waktu juga ya. Ini udah kita lepas di blok preamp-nya ya, di tone controlnya seperti ini. Banyak transistor yang kakinya sudah mulai berkarat hitam, korosi. Kita ganti saja juga kapasitornya. Splitter bawahnya masih bersih, belum pernah kena sordel.
Kita ganti-ganti dulu aja ya. Ada kecil-kecil banyak. Akan durasi waktu yang cukup lumayan panjang. Ya, nanti kita singkat-singkat aja. Biar tidak terlalu panjang. Gantiannya standar. Transfernya masih original 13. Sekarang sudah tidak keluar lagi yang ini. Sebagai varian penggantinya kita gunakan 13-12. Oke, bagian power dan tune control, bagian-bagian yang perlu saya ganti sudah saya ganti ya. Sekarang kita pengaturan pada bias warning lah, kita masukkan kembali ke tempatnya. Saya ambil dari jalur positif, gunakan miliampere ini, skala 300 miliampere ya. Seperti biasa standar saya bias itu untuk per channel tidak melebihi dari 30 miliampere, itu arus diam. Yang juga ada orang standarnya yang berbeda-beda, itu masing-masing standar mereka berbeda-beda. Saya gunakan standar 30 mili per channel, sekaligus 2 channel ya, karena terminalnya soketnya hanya satu untuk 2 power, kiri dan kanan. Oke, coba kita on kan, yakin ya terkonek dengan bagus. Kecil sekali ya, tidak sampai 50 mili ampere karena terlihat kurang apa. Pelan-pelan. Satu, kedua-duanya kiri dan kanan bersamaan. Nah, itu. Hop. Saya kasih 50 mA aja ya untuk 2 power. Jadi estimasi 1 power 25 mA dengan posisi kedudukan PR-nya. Edges biasnya sama. Kalau sudah yakin dia tidak bergerak lagi, kalau dia bergerak naik terus masih ada kelainan di power. Kalau kita diamkan seperti ini untuk 5-10 menit dia tetap steady di angka yang kita adjust, itu berarti pembiasan setting biasnya sudah normal. Oke, kita matikan dulu ya. Kita lepas, kita pasang soketnya yang aslinya kembali. Sekarang kita mainkan musiknya, atau kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu aja ya, nanti biar enak dilihatnya, tidak terlalu banyak makan durasi waktunya. Sudah kita pasang kembali, kita on kan ya, kita coba suaranya. Oke, tunggu sesaat sampai protektornya ceklik. Dan ready, siap, kita coba.
Hasilnya bersih, jernih suaranya, tidak ada suara-suara misterius. Hanya mungkin kurang ya ini kamera ini, gangguan di mikrofonnya, belum sempat memperbaiki. Suaranya masuknya itu lebih kecil. Mudah-mudahan nanti bisa direvisi, diedit untuk suaranya. Itu, dan mudah-mudahan juga berharap informasinya sampai ya, sampai visualnya bisa dimengerti. Terima kasih dah nonton video ini, ditunggu video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.